Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Amelia. Saya dari kelas 72. Saya bersekolah di SMP N7 Mandau. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA, yaitu suhu, kalor, dan pemakaian. Pertama-tama, suhu yaitu apa yang ada dalam benak kalian jika mendengar banyak orang pada saat ini perlu diukur suhu tubuhnya. Kenapa suhu pada tubuh seseorang atau suatu benda begitu penting untuk diketahui? Cobalah kalian menggosok-gosokkan kedua telapak tangan selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu, tempelkan salah satu telapak tangan tersebut ke pipi. Apakah kalian merasakan hangat atau sedikit panas? Jika kalian belum merasakan hangat di pipi, kalian boleh diulangi menggosokkan telapak tangan dengan sedikit lebih lama. Rasa hangat yang kalian rasakan itu pipi adalah yang kita kenal sebagai suhu. 1. Jadi apa yang maksud dengan suhu? Suhu pada dasarnya adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Saat kalian menempelkan telapak tangan ke pipi atau saat bermain di tengah terik matahari, kulit terpapar sinar matahari yang menyengat dan kemudian otak memberikan informasi rasa panas. Pun, ketika minum air es, otak kita memberikan respon informasi pengalaman rasa dingin. Sampai di sini bahwa suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Saat malam hari menjelang tidur, ibu kalian menyimpan makanan ke dalam lemari es atau kulkas agar dapat dimakan kembali esok harinya. Mengapa lemari es membuat makanan jadi lebih awet? Apakah ada kaitan dengan nilai suhu yang tinggi atau rendah? Beberapa nilai suhu yang termasuk kategori tinggi atau rendah itu, kalian dapat menanyakan dan mendiskusikan perihal tersebut kepada orang tua kalian di rumah. Lemari es atau lemari pendingin adalah contoh betapa pentingnya besaran suhu di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Aktivitas 3.1 menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas bagian tubuh. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang baik. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh punggung tangan kanan dan kiri kalian. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasaan seperti kulit menghasilkan ukuran suhu yang tidak dapat dipakai sebagai acuan atau tidak pasti. Bagaimana kita mengetahui secara akurat suhu tubuh seseorang ketika ia menunjukkan derajat demam? Untuk itulah, suhu harus diukur dan dinyatakan secara pasti dengan angka serta alat ukur suhu yang memiliki skala atau ukuran. 2. Mengapa kita memerlukan alat ukur suhu? Selain mengetahui suhu tubuh secara pasti, bagaimana kita mengetahui suhu yang pas untuk menyimpan makanan di lemari es? Pada suhu beberapa daging yang dimasak sudah dapat dimakan dengan aman bagi tubuh. Untuk beberapa informasi penting tersebut, kita memerlukan informasi nilai suhu dengan akurat melalui alat pengukuran yang telah teruji dan diakui. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Prinsip kerja dari termometer adalah keseimbangan derajat suhu. Termometer akan menerima suhu dari lingkungan sekitar atau benda yang akan diuji. Setelah alamiah, suhu akan mengalir dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah. Konsep ini dikenal juga sebagai Aljabra's atau juga hukum satu termodinamika. Apakah semua termometer sama jenisnya? Tidak. Termometer dapat dibuat dalam berbagai jenis. Jenis-jenisnya akan disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Jangkauan pengukuran satu termometer dengan termometer lainnya berbeda sesuai dengan tujuan dan di mana termometer ini akan digunakan. Gambar titik 3 memperhatikan sejumlah termometer yang digunakan di rumah sakit, laboratorium, dan industri. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh hanya memiliki skala di sekitar 30 Celcius dan minus 50 Celcius. Mengapa demikian? Penyebabnya adalah karena tidak ada manusia memiliki suhu tubuh di bawah 30 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Berbeda jika kita ingin mengukur suhu tungku peleburan pada pabrik besi yang bisa mencapai 1000 Celcius derajat. Berbeda pula termometer yang dapat mengukur suhu lemari es yang dapat mencapai suhu rendah.
Cara penetapan skala suhu Celcius tidak beda jauh dengan cara penetapan skala suhu Reaumur. Skala rendah suhu Celcius dan Reaumur ditetapkan sama yaitu sebagai suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer sebesar suhu 0 derajat. Sedangkan skala tertinggi yaitu suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer diterapkan sebagai suhu 80 derajat untuk Reaumur dan 100 derajat untuk Celcius. Penetapan skala suhu Fahrenheit sedikit berbeda dengan penetapan skala Celcius dan Reaumur. Skala suhu terendah Fahrenheit ditetapkan dari suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer sebagai suhu 30 derajat. Suhu tertinggi pada air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer diterapkan sebagai suhu 212 derajat. Jadi, ketika kalian memanaskan es yang sedang melebur sehingga menjadi air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer, maka kita menaikkan suhu sebesar 212 sampai 32 sama dengan 180 derajat skala Fahrenheit atau 180 derajat F. Jika suhu zat terus didinginkan, maka zat tersebut akan berubah wujud dari gas menjadi cair, lalu berubah menjadi padat. Jika diturunkan terus-menerus, getaran atom-atom dalam zat makin lambat. Ketika diturunkan lagi, maka atom-atom zat tidak bergerak lagi atau diam. Untuk semua zat yang ada di dalam semesta didapatkan bahwa suhu ketika semua partikel tidak bergerak lagi sama dengan minus 273 Celcius derajat. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat, tidak dituliskan dalam satuan derajat. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Kelvin merupakan salah satu skala suhu dalam SI. Dengan demikian, hubungan antara skala Kelvin dan Celsius adalah skala Kelvin sama dengan skala Celsius tambah 273. Perbedaan antara keempat skala suhu di atas adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.7. 5. Perbandingan skala suhu. Agar lebih mudah, kalian dapat menuliskan perbandingan skala suhu adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah rumus perbandingan skala suhu.